Lovers, di balik riuhnya pemberitaan mengenai kemelut keluarga yang dialaminya, nama Pharrell Prayoga seakan tak pernah luput dari sorotan. Jauh sebelum isu tersebut mencuat, ia sudah lebih dulu menggetarkan panggung hiburan Indonesia dengan kisah perjuangan dan prestasi yang luar biasa. Dari seorang pengamen cilik di jalanan Banyuwangi, Pharrell berhasil menembus batas mimpi hingga ke Istana Merdeka. Perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku ini menjadi bukti nyata bahwa bakat kerja keras dan tekad kuat mampu mengantarkan seseorang pada puncak kesuksesan bahkan saat ia harus menghadapi tantangan terberat sekalipun. Cumi Lovers, kisah inspiratif dari seorang bintang muda yang berhasil mengguncang panggung terbesar di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pharrell Prayoga? Dari panggung sederhana di jalanan Banyuwangi, Pharrell berhasil memukau jutaan pasang mata saat membawakan lagu Ojo Dibandingke di Istana Negara pada perayaan HUT ke-77 RI. Penampilannya yang penuh energi dan karisma itu tak hanya viral, tapi juga membawanya pada sebuah kehormatan besar, yaitu di tahun 2022, Pharrell resmi didapuk sebagai Duta Kekayaan Intelektual oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah bukti nyata bahwa bakat dan perjuangan bisa mengantarkan siapa saja menuju puncak kesuksesan. Puncak dari perjalanan Pharrell adalah ketika ia mendapat undangan untuk tampil di perayaan HUT ke-77 RI. Penampilan Pharrell Prayoga di Istana Merdeka pada perayaan HUT ke-77 RI memang sempat bikin heboh se-Indonesia, tapi siapa sangka di balik kesuksesan yang luar biasa itu ada cerita sederhana yang mengharukan. Pharrell, yang saat itu masih berusia 12 tahun, ternyata cuma membawa baju seragam seadanya dari Banyuwangi. Ia sama sekali tidak menyangka akan tampil di hadapan Presiden Joko Widodo dan para pejabat penting lainnya. Keberanian dan bakatnya yang alami berhasil menutupi kesederhanaan persiapan itu, membuat semua orang terpukau. Awalnya, Pharrell hanya diajak oleh manajemen untuk ikut ke Jakarta tanpa diberitahu secara detail akan tampil di mana. Ia pun hanya membawa beberapa setel baju yang biasa ia pakai, termasuk seragam sekolah. Saat sampai di Jakarta, barulah ia diberitahu bahwa ia akan tampil di upacara kemerdekaan. Tentu saja, ia kaget dan merasa campur aduk antara senang dan grogi. Momen itu menunjukkan betapa murninya perjalanan Pharrell, di mana bakat dan kesempatan bertemu tanpa banyak persiapan yang muluk-muluk. Kisah Pharrell ini menjadi bukti nyata bahwa bakat sejati bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus menunggu kesiapan yang sempurna. Kesederhanaan Pharrell justru menjadi daya tarik yang membuat banyak orang jatuh hati. Dari baju seragam seadanya, ia berhasil mengguncang istana dan merebut hati jutaan masyarakat Indonesia. Ceritanya menjadi inspirasi bagi banyak anak muda untuk berani bermimpi dan berkarya, apapun latar belakangnya. Kementerian Hukum dan HAM resmi menunjuk Pharrell sebagai Duta Kekayaan Intelektual pada tahun 2022. Penampilan memukau Pharrell Prayoga saat membawakan lagu Ojo Dibandingke di Istana Negara ternyata berbuah manis. Berkat penampilannya itu, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham resmi menunjuk Pharrell sebagai Duta Kekayaan Intelektual pada tahun 2022. Keputusan ini diambil karena Pharrell dinilai mampu menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk lebih menghargai dan melindungi karya cipta. Ini adalah bentuk pengakuan atas bakatnya, sekaligus harapan agar ia bisa menjadi contoh positif dalam dunia seni. Penunjukan ini juga menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang betapa berharganya sebuah karya, baik itu lagu, tulisan, maupun penemuan lainnya. Lagu Ojo Dibandingke yang ia nyanyikan adalah contoh karya cipta yang memiliki hak kekayaan intelektual. Pharrell sebagai Duta Kekayaan Intelektual diharapkan bisa membantu menyebarkan kesadaran ini, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka semakin peduli dengan hak cipta.
Dengan demikian, para seniman dan pencipta karya bisa lebih terlindungi dan termotivasi untuk terus berkarya. Dengan status barunya ini, Pharrell memiliki tanggung jawab besar untuk menginspirasi banyak orang. Kehadirannya di acara-acara nasional maupun regional diharapkan bisa menjadi magnet untuk menarik perhatian publik, terutama anak-anak, agar memahami pentingnya menghargai hak cipta. Kisah Pharrell membuktikan bahwa bakat dari daerah bisa menembus batas, bahkan sampai ke istana. Dan kini, ia kembali membuktikan bahwa kesuksesannya bukan hanya soal popularitas, tapi juga tentang memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia seni dan kreativitas di Indonesia. Siapa sangka, di balik sorotan panggung megah, Pharrell Prayoga memulai karirnya dari jalanan sebagai seorang pengamen cilik di Banyuwangi. Kisah perjuangannya yang penuh liku ini membawa kita pada momen-momen emosional. Salah satunya adalah pertemuan haru dengan ibu kandungnya setelah terpisah selama 14 tahun. Pertemuan ini tidak hanya menjadi penanda bersatunya kembali sebuah keluarga, tetapi juga menunjukkan sisi lain dari Pharrell, seorang anak yang tetap rindu dan mencintai orang tuanya di balik semua ketenaran yang ia raih. Sebelum suaranya mengguncang Istana Negara, Pharrell adalah seorang pengamen cilik dari Banyuwangi. Perjalanan hidup Pharrell Prayoga benar-benar bagai dongeng. Sebelum suaranya mengguncang Istana Negara, Pharrell adalah seorang pengamen cilik dari Banyuwangi. Sejak kelas 2 SD, ia sudah terbiasa mengamen untuk membantu ekonomi keluarga. Bersama ayahnya, ia menyusuri jalanan, membawa gitar, dan berharap ada orang yang terhibur dengan suaranya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bakat bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tengah keterbatasan. Pharrell membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa membawanya melampaui keadaan yang ada. Hidup Pharrell mulai berubah ketika videonya saat menyanyikan lagu Ojo Dibandingki viral di media sosial. Bakatnya yang luar biasa, ditambah suaranya yang khas, dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Video itu menjadi gerbang bagi Pharrell untuk masuk ke industri musik yang lebih luas. Ia mulai diundang ke berbagai acara televisi dan panggung-panggung besar. Popularitasnya makin meroket setelah ia tampil di acara musik Koplo Superstar. Dari sana, jalannya menuju Istana Merdeka pun terbuka lebar. Puncak dari perjalanan Pharrell adalah ketika ia mendapat undangan untuk tampil di perayaan HUT ke-77 RI. Di hadapan Presiden Joko Widodo dan para pejabat, ia berhasil membuat seluruh hadirin bergoyang. Penampilannya bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga sebuah simbol. Pharrell Prayoga, seorang anak pengamen dari Banyuwangi, berhasil berdiri di panggung tertinggi di Indonesia. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa impian bisa diraih asalkan ada kemauan dan ketekunan. Pharrell kini bukan hanya penyanyi, tapi juga ikon yang mewakili harapan bagi banyak anak Indonesia. Bertemu ibu kandung setelah 14 tahun berpisah. Setelah 14 tahun berpisah, momen pertemuan Pharrell Prayoga dengan ibu kandungnya akhirnya terjadi. Momen yang seharusnya penuh kehangatan ini justru diwarnai perasaan campur aduk. Pharrell sendiri mengaku masih merasa agak canggung dan asing dengan sang ibu. Hal ini wajar, mengingat ia sudah belasan tahun tidak berada di dekatnya. Pertemuan ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan keluarga yang terpisah begitu lama, di mana butuh waktu proses untuk kembali membangun kedekatan emosional. Meski begitu, pertemuan ini disambut dengan kebahagiaan. Pharrell mengungkapkan bahwa ia sangat senang bisa akhirnya bertemu dan mengetahui kabar sang ibu. Pihak keluarga juga memaklumi perasaan Pharrell yang masih merasa asing. Mereka memahami bahwa Pharrell membutuhkan waktu untuk kembali akrab. Interaksi awal mereka, meski mungkin terasa canggung, adalah langkah pertama yang penting untuk menyatukan kembali ikatan keluarga yang telah lama terputus. Kisah Pharrell dan ibunya ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya ikatan keluarga.
Terlepas dari keterpisahan yang lama, ada kerinduan dan keinginan kuat untuk kembali bersatu. Proses penyesuaian ini mungkin tidak mudah, tapi dengan kasih sayang dan kesabaran, Farel dan ibunya bisa kembali membangun hubungan yang hangat. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk babak baru dalam kehidupan mereka. Nah, Cumi Lovers, kisah Farel Prayoga adalah bukti nyata bahwa hidup selalu penuh dengan perjuangan dan pahit manis yang harus dilalui. Dari seorang pengamen cilik yang tak pernah lelah bersuara di jalanan, ia berhasil meraih prestasi luar biasa hingga menggetarkan panggung Istana Negara. Namun, di balik semua gemerlap kesuksesan itu, ada sisi emosional yang menyentuh, yakni saat Farel akhirnya bisa kembali bertemu dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun terpisah. Kisahnya mengajarkan kita bahwa tak peduli seberapa tinggi kita terbang, akar keluarga adalah hal yang paling penting. Perjalanan Farel menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada mimpi dan selalu menghargai orang-orang terdekat, karena di sanalah letak kekuatan sejati. So ya, jangan lupa tonton terus Cumi Lifestyle setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Cuma di YouTube channel cumicumi.com. See ya Cumi Lovers!